Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9. Kembali lagi belajar bersama Bu Umi. Hari ini kita akan mempelajari matematika SMP kelas 9, masih di bab 2, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Part yang keempat, kita akan membahas mengenai menyusun persamaan kuadrat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada 3.2 ya, dan 4.2. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menyusun akar persamaan kuadrat ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari cara mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada hari ini kita akan menyusun sebuah persamaan kuadrat dari akar-akar yang sudah diketahui ya, sebaliknya dari pertemuan sebelumnya. Baik anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran kita pada hari ini, Bu Umi pandu dari sini doanya ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Part yang keempat, kita membahas menyusun persamaan kuadrat ya. Jika diketahui suatu persamaan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, untuk mengetahui akar-akarnya ya, kalau dulu kita menyebutnya itu X1 atau X2, atau di sini Bu Umi menyebutkan akar-akarnya itu P dan Q, bisa dengan cara memfaktorkan atau dengan melengkapkan kuadrat, atau bisa menggunakan rumus ABC. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, namun jika diketahui akar-akarnya, misal akar-akarnya yaitu P dan Q, bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat dari akar-akar tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai cara menentukan persamaan kuadrat dari akar-akar yang sudah diketahui. Misal, diketahui persamaan kuadrat yang mempunyai akar P dan Q, bentuk persamaan kuadrat tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Jika ada X min P ya, dan X min Q, yang mana jika dijabarkan atau disederhanakan dia akan menjadi X sama dengan P dan X sama dengan Q ya, yang ini diketahui tadi akarnya yaitu P dan Q ya. Jika seperti ini kan harus dikalikan satu per satu ya. X kali X adalah X kuadrat, X kali negatif Q adalah X negatif XQ ya. Seperti ini, Bu Umi tuliskan seperti ini. Nah, untuk lebih sederhananya bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya, yang mana ada X kuadrat dikurangi P plus Q, X ditambah P dikali Q ya. Masih ingat ya, untuk yang bilangan tengah itu hasil penjumlahan dan bilangan terakhir yang tanpa variabel itu merupakan hasil dari perkalian. Masih ingat ya anak-anak ya. Nah, jadi jika diketahui P dan Q adalah akar-akar sebuah persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat tersebut adalah X pangkat 2 dikurangi dalam kurung P plus Q kali X plus P kali Q sama dengan 0. Baik anak-anak, untuk memudahkan kita dalam memahami materi pada hari ini, langsung saja kita simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui persamaan kuadrat mempunyai akar P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 3. Tentukan bentuk persamaan kuadrat tersebut. Nah, ini yang Bu Umi maksud. Jika pada pertemuan sebelumnya soalnya itu berbentuk sebuah persamaan, kalian harus mencari akar-akarnya. Nah, sekarang akar-akarnya itu sudah diketahui, kita mencari bentuk persamaannya. Nah, diketahui P-nya 2 dan Q-nya negatif 3. Kita tuliskan bahwa P plus Q ya, kita kan harus mencari komponen P plus Q dan P kali Q. P plus Q sama dengan P-nya 2 plus negatif 3 sama dengan 1. Kemudian P kali Q sama dengan 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Nah, setelah itu kita tuliskan bentuk persamaan kuadrat atau bentuk umumnya yang ditandai Bu Umi merah tadi ya. Nah, ada X pangkat 2 plus X
min 6 ini dari mana? Ya, dari sini yang berwarna merah ini adalah bentuk umumnya kan tadi ya. Nah, di mana P plus Q tadi kan hasilnya negatif 1 ya. Di sini ada negatif bertemu negatif 1 ya, ada X, maka negatif bertemu negatif adalah positif, gini ya. Negatif bertemu negatif adalah positif, kemudian 1 dikali X ya. Jika ada sebuah variabel dan sebuah koefisien ya, jika koefisiennya itu 1, maka koefisien 1 tersebut tidak perlu dituliskan, hanya variabelnya saja yang dituliskan ya. Jadi di sini ada plus X, kemudian plus P kali Q tadi hasilnya adalah negatif 6 ya. Jadi di sini Bumi tuliskan plus negatif 6 ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat yang dimaksud adalah X, maka 2 plus X, min ketemu min ya tadi ya. Kemudian plus ketemu min, di sini hasilnya adalah negatif 6 ya. Ini adalah persamaan yang dicari. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, yaitu diketahui persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurangi x plus 6 sama dengan 0 dengan akar-akarnya yaitu alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar 3 alfa dan 3 beta. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, di sini kan ada sebuah persamaan, yang mana persamaan ini akar-akarnya yaitu alfa dan beta. Atau dulu itu yang sering kita sebutkan atau yang umum disebutkan itu akar-akarnya yaitu X1 dan X2 ya. Di sini dilambangkan dengan alfa dan beta. Nah, setelah nanti diketahui sudah dicari alfanya berapa, betanya berapa, kemudian kita harus menentukan lagi persamaan kuadrat yang baru, yang mana akar-akarnya itu adalah 3 alfa dan 3 beta ya. Oke, kita bahas bersama. Nah, diketahui A-nya 3, ini dari mana? Oke, masih ingat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 plus BX plus C ya. Jadi A itu adalah koefisien dari variabel X pangkat 2. Jadi A-nya 3, B-nya negatif 1, ini dari min X. Artinya kan koefisiennya 1, karena di sini negatif berarti B-nya adalah negatif 1 dan C-nya adalah 6, yaitu konstanta yang tidak mempunyai variabel. Kemudian kita akan mencari akar-akar dari alfa dan betanya ya. Nah, alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut sehingga diperoleh alfa ditambah beta sama dengan min B per A ya. Ini jika beda dengan contoh soal yang nomor 1 tadi ya. Kalau nomor 1 tadi itu akar-akarnya sudah diketahui ya, tadi P-nya berapa, Q-nya berapa gitu kan. Nah, karena di sini akar-akarnya itu belum diketahui, yaitu dilambangkan dengan alfa dan beta, maka kita pakai rumus jumlah dan hasil kali yang ada di pertemuan sebelumnya, yang mana jika akar-akarnya itu dijumlah itu sama dengan negatif B per A ya. Oke, kita substitusikan. B-nya adalah negatif 1 ya, Bumi tuliskan di sini. Nah, dan A-nya adalah 3. Karena di sini rumusnya adalah negatif, bertemu negatif untuk yang B, maka hasilnya adalah positif 1/3. Setelah kita cari hasil jumlah, kita cari hasil kali. A kali B sama dengan C per A. Ini rumusnya ada di pertemuan sebelumnya, jumlah dan hasil kali. Masih ingat kan ya? Nah, alfa dikali beta sama dengan C per A, C-nya adalah 6 dan A-nya adalah 3. Kita substitusikan, maka 6/3 sama dengan 2. Baik anak-anak, sekarang setelah maaf ini salah urutannya ya. Nah, setelah itu kita baru mencari persamaan kuadrat dengan akar-akarnya yaitu 3 alfa dan 3 beta. Oke, 3 alfa dan 3 beta itu sama dengan 3 kali A plus alfa plus beta. Alfanya berapa? Alfa plus beta tadi adalah 1/3 ya, kita tuliskan di sini. Jadi 3 dikali 1/3, kita bisa coret 3-nya ya.
Jadi 3 alfa plus 3 beta sama dengan 1. Kemudian untuk hasil kalinya yaitu 3 alfa dikali 3 beta sama dengan 3 kali 3 9 ya. Ditambah dikali dengan A alfa. Maaf ini salah ya, harusnya perkalian. Alfa kali ini kali beta. Oke. Baik anak-anak, di mana hasil perkalian dari alfa dikali beta tadi adalah 2, kita substitusikan jadi di sini 9 kali 2 adalah 18. Nah, setelah kita ketahui akar-akarnya dari 3 alfa dan 3 beta, maka kita harus mencari persamaan kuadratnya ya. Di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah x pangkat 2 dikurangi p plus q kali x plus p kali q ya. Yang mana ini adalah untuk p-nya tadi alfa dan q-nya adalah beta ya. Jadi hasil penjumlahannya tadi ada 3 alfa plus 3 beta x. Kemudian perkaliannya berarti di sini ada 3 alfa dikali 3 beta gitu ya. Nah, maka 3 alfa dan 3 beta tadi hasilnya adalah 1. Kita substitusikan di sini. Karena 1, maka koefisiennya tidak perlu ditulis ya, x-nya saja. Kemudian 3 alfa dikali 3 beta sama dengan 18. Kita tuliskan di sini. Jadi persamaan kuadrat yang mana akar-akarnya yaitu 3 alfa dan 3 beta adalah x pangkat 2 dikurangi x plus 18 sama dengan 0. Itu adalah contoh yang kedua. Baik, nanti kalian bisa membaca lagi di buku paket juga ada. Dan ini ada latihan soal sama seperti biasanya, dikerjakan dengan sebisa mungkin. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, ditunggu pertemuan virtualnya ya, yang seperti pada bab 1 kemarin. Setelah kita belajar pada video pembelajaran, kita akan mengadakan pertemuan virtual yang mana pada pertemuan virtual itu akan membahas soal-soal yang sudah Bu Umi kasihkan di latihan soal ya. Jadi jika ada pemberitahuan mengenai pertemuan virtual, dipersiapkan pertanyaan apa dan materi apa yang belum dipahami ya. Di sini ada 4 latihan soal, silakan dikerjakan dengan sebisa mungkin. Baik anak-anak, Bu Umi ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang tetap semangat, anak-anakku kelas 9 ya. Semangat sekali belajar matematika, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa tetap mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ya, dengan cara bantu subscribe ya. Baik, Bu Umi akhiri pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tetap mengikuti pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.